Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang jaring-jaring makanan dan rantai makanan untuk memenuhi tugas mata kuliah ekologi hewan. Yang pertama, rantai makanan, yaitu perjalanan makanan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Makhluk hidup dalam rantai makanan memiliki peran masing-masing sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Peristiwa memakan dan dimakan dalam rantai makanan akan berjalan seimbang dan lancar apabila seluruh komponen tersebut ada. Peran makhluk hidup dalam rantai makanan, yakni ada produsen, yaitu kelompok makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Hal ini karena produsen memiliki zat hijau daun atau klorofil untuk melakukan fotosintesis. Maka, produsen diperankan oleh semua tumbuhan yang memiliki klorofil. Yang kedua, konsumen, yaitu sekelompok makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Semua hewan berperan sebagai konsumen. Konsumen dibedakan menjadi 3, yakni konsumen 1, kelompok hewan herbivora atau omnivora. Yang kedua, kelompok hewan karnivora atau omnivora. Konsumen puncak, kelompok hewan karnivora yang tidak ada lagi pemangsanya. Selanjutnya yakni ada pengurai atau dekomposer, yaitu kelompok makhluk hidup yang menguraikan sisa tubuh makhluk hidup yang telah mati. Hasil kerjanya dapat membantu proses penyuburan tanah dan menjadi pupuk bagi produsen. Contoh pengurai seperti bakteri, cacing, dan jamur. Selanjutnya contoh rantai makanan di darat. Yang peran pertama, produsen diperankan oleh tanaman padi, kemudian dimakan oleh tikus sebagai konsumen 1, kemudian tikus dimakan oleh ular sawah sebagai konsumen 2, kemudian ular sawah dimakan oleh elang sebagai konsumen 3 atau konsumen puncak. Kemudian elang yang telah mati diuraikan oleh dekomposer. Dan zat-zat yang telah diuraikan dekomposer akan digunakan pupuk oleh produsen atau padi. Contoh rantai makanan di laut. Yang pertama adalah fitoplankton sebagai produsen, kemudian fitoplankton dimakan oleh zooplankton berperan sebagai konsumen 1, kemudian zooplankton dimakan oleh ikan sebagai konsumen 2, kemudian ikan kecil dimakan oleh ikan besar sebagai konsumen 3, kemudian ikan besar dimakan oleh paus bergigi sebagai konsumen puncak. Paus bergigi yang telah mati akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Kemudian zat-zat yang telah diuraikan itu akan dimanfaatkan oleh fitoplankton. Kemudian jaring-jaring makanan, yaitu beberapa rantai makanan dalam satu ekosistem yang membentuk hubungan memakan dan dimakan yang lebih kompleks. Dalam rantai makanan atau jaring-jaring makanan juga terdapat perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain. Energi masuk ke dalam rantai makanan melalui produsen yang mengubah energi matahari menjadi sumber energi yang dapat digunakan makhluk hidup lain. Selanjutnya, perubahan dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang pertama, alam pasti berubah. Perubahan pada suatu bagian jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Contohnya seperti pada musim hujan, padi akan tumbuh subur. Peningkatan sejumlah tanaman padi akan meningkatkan jumlah hewan pemangsanya, yaitu tikus sawah. Dan peningkatan jumlah tikus sawah akan meningkat jumlah hewan pemangsanya, yaitu ular sawah. Dan ular sawah adalah mangsa dari hewan lain, misalnya burung elang.
Oleh karena itu, jumlah populasi burung elang pada ekosistem sawah juga akan meningkat. Demikian seterusnya. Selanjutnya, apabila salah satu komponen penyusun tidak ada dalam rantai makanan, maka penyusun rantai makanan yang lain akan terganggu. Contoh, apabila tidak ada padi, maka tikus sawah kelaparan. Begitu juga dengan ular sawah dan burung elang. Dan rantai makanan ini akan menyebabkan kerugian apabila ular sawah yang seharusnya memangsa tikus sawah menjadi memangsa hewan lain, seperti anak ayam yang dipelihara oleh manusia. Dan yang ketiga, faktor penyebab perubahan pada jaring-jaring makanan. Secara alami, bagian dari daur hidup ekosistem. Dan secara tiba-tiba seperti bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran, dan pemanasan global. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan komen ya.